lebahnya masih jauh di atas. Ini sih belum kelihatan keluar-keluar sarang, dia masih anteng. Bagaimana? Saya sudah keren, sudah seperti astronot. Biar aman. Bapak ketawa-ketawa aja nih Pak Tangguh. Dongeng ketangguhan para pemanen madu tradisional selalu menjadi cerita menarik yang sayang untuk dilewatkan. Namun, untuk menyaksikan proses ini dari jarak dekat, persiapan harus matang. Seluruh tubuh harus terlindungi untuk menghindari serangan dan sengatan lebah. Nah, jadi sarangnya itu ada di dahan-dahannya begini. Jadi kalau ini pohon, ini dahan, dia ada di sini-sini. Menggelantung. Pohon sialang merupakan jenis tanaman yang dilindungi secara hukum, baik itu undang-undang pemerintah maupun hukum adat. Hal ini agar kelestarian pohon tempat bersarangnya kelompok lebah penghasil madu tetap terjaga. Artinya, salah satu sumber penghasilan masyarakat desa pun tetap lestari. Pohon sialang adalah jenis pohon besar dengan garis tengah yang bisa mencapai lebih dari 100 cm dan tingginya bisa mencapai 50 meter. Jadi ini nggak pakai tangga, nggak untuk manjatnya itu ditancepin di pohon-pohon kayunya itu paku, ada yang satu paku, ada yang dua double. Nah itu yang diinjak sama Bang Pendi untuk naik ke atas, sampai ke atas itu paku-paku semua. Itu sama sekali nggak pakai pengaman apapun. Dan Bang Pendi tuh nggak pakai sepatu, itu cuman kaos kaki di double 3. Apis dorsata populer dengan beberapa julukan, seperti lebah raksasa, lebah hutan, tawon gung, atau odeng merupakan lebah madu yang hidup secara liar di dalam hutan. Lebah madu ini sulit dibudidayakan karena sifatnya yang galak dan agresif. Lebah-lebah membangun sarangnya di dahan pohon. Satu pohon sialang bisa terdapat 30 hingga 100 koloni sarang. Yang satu ini aja. Berapa kilo? Mama, ini ada kali 3 kilo 4 kiloan ini. Ini ada hampir 4 kilo nih. Berat. Ini madunya cuma disaring di sini. Iya, taruh situ aja, nanti dia nukan. Baru kita iris. Nah, ini kan. Kayak jeruk nipis. Motongnya ada caranya. Kalau misalnya caranya salah, airnya nggak keluar Nggak semua. keluar, ini kan nggak keluar nih. Kalau ini Yang caranya satu ini salah, madunya nggak keluar semua. Setiap sarang lebah tampak menggantung dan rentan terhadap kerusakan. Namun faktanya, sarang lebah memiliki kekuatan yang besar. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan sarang itu menahan ribuan lebah sekaligus puluhan kilogram madu di dalamnya. Artinya, sistem perekatan yang digunakan untuk menggantungkan sarang di tempat yang tinggi pun memiliki tingkat kekokohan yang sempurna. Lebah pekerja ini usianya hanya 3 minggu. Dari dia lahir, dia cari makan, bangun sarang, kasih makan bayi-bayi, sampai akhirnya mati. Nah, ukurannya sendiri, lebah pekerja ini lebih kecil daripada ratu lebah. Oh, lihat nih. Dia berusaha nuncep-nuncepin. Ini kalau saya nggak pakai sarung tangan, Satu koloni lebah terdapat 3 kasta yang dipimpin oleh ratu lebah dengan ribuan ekor lebah pekerja dan lebah jantan yang membangun sarang bersama-sama. Masing-masing kasta mengerjakan tugasnya sendiri dalam sebuah koloni besar. Sesuai dengan namanya, seekor lebah pekerja memiliki tugas membersihkan sarang agar dapat digunakan kembali. Sementara ketika dewasa, lebah pekerja memiliki pekerjaan yang jauh lebih berat. Salah satunya bertugas mencari dan mengumpulkan nektar, tepung sari, serta royal jelly. Sepanjang hari, lebah pekerja pulang pergi dari tempat yang banyak sumber makanan ke sarangnya. Bahkan ketika musim bunga telah selesai, seekor lebah pekerja terbang ke tempat yang sangat jauh untuk mendapatkan sumber nektar. ini larvanya. Bukan larva ratu ya, ini larva biasa nih. Ini gede loh, saya nggak pernah lihat larva lebah pekerja atau lebah biasa yang bukan ratu sebesar ini. Madu hutan disebut juga madu multiflora.
karena terbuat dari bermacam-macam bunga tanaman yang berlainan. Umumnya madu hutan berwarna coklat kehitaman karena banyak mengandung mineral, enzim, dan berbagai zat bermanfaat lainnya yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan jenis madu lain yang berwarna lebih terang. Untuk menghasilkan 1 kg madu, sedikitnya perlu 1.100 ekor lebah. Lebah-lebah tersebut harus mendapatkan nektar dari sedikitnya 4 juta bunga. Indonesia tak hanya kaya akan keindahan alam, namun juga ragam kuliner di hampir setiap daerahnya. Dari yang unik rasanya sampai yang berbahan baku ekstrim. Ini sebenarnya cara masaknya bukan seperti ini, tapi saya iseng aja nih. Gak kebayang kan kalau misalnya cara masak larvanya kayak yang saya lakuin, dicabutin satu-satu, bisa-bisa masaknya minggu depan. Ini bentuknya seperti ulat sagu, tapi ini versi lebih kecil dan gak ada kepala. Baunya manis. Makan, kameramen saya bilang mama. Rasa madu ada, cuman ada agak-agak asemnya sedikit. Bagi sebagian orang, larva lebah atau anak lebah tampak menjijikkan. Namun bagi warga Sungai Pagar Riau, larva lebah adalah bahan baku pengganti daging dalam masakan rendang. Bagi mereka, selain enak, ternyata rendang larva lebah juga memiliki khasiat bagi kesehatan. Di antaranya mengatasi alergi terhadap antibiotik, mencegah kepikunan atau Alzheimer, serta mengatasi demam tinggi. Dan ini yang akan kita masak. Lihat yang di samping situ, udah ada sambal hijau atasnya. Jadi kalau misalnya dilihat deket, ini yang larva yang masih kecil-kecil banget, yang masih halus, itu adanya di center, di tengah. Jadi sama gitu, maksudnya caranya menaruh larva sama caranya membangun sarang tuh hampir sama. Justru sama persis. Jadi yang sudah mulai besar-besar itu ada di pinggir. Yang bayi-bayi banget kecil itu adanya di tengah. Polen sendiri adalah tepung sari bunga. Dalam sarang lebah, tepung sari ditempatkan dalam sela penyimpanan dekat dengan larva lebah, sehingga mudah tersedia sewaktu memberi makan larva. Larva inilah yang menghabiskan sebagian besar persediaan tepung sari. Kandungan tepung sari memberikan nutrisi yang diperlukan untuk membentuk otot dan daging dalam badan lebah. Ini baru sedikit aja masuk ke wajan, itu larvanya udah pada keluar ya? Iya. Tapi sarang dia pun nanti sama-sama ikut dimakan juga. Udah lepaskan ini ya. Sip, ini mau ditutup dulu. Proses memasaknya hanya membutuhkan bumbu sederhana dan memanaskan sarang agar mencair dan tidak tercampur dengan larva. Nah ini juga proses pemisahan dari lilin di sarangnya itu. Jadi itu pada keluar-keluar, jadi nanti bersih, nggak pakai lilinnya lagi ya. Tapi pemisahan lilinnya unik, kenapa campur sama cabai sama bawang. Sumber protein tertentu bagi sebagian orang memang bisa memicu alergi. Bentuk reaksinya bermacam-macam, dari yang paling ringan yaitu gatal-gatal pada kulit, hingga gangguan pencernaan atau bahkan sesak nafas bagi yang alerginya parah. Teksturnya lembek. Rasanya mirip rendang daging, beneran. Ini rasanya mirip rendang daging, tapi ada satu nih yang lucu kalau dimakan di mulut saya. Jadi kan tadi dimasak beserta lilin-lilin ya. Jadi ini sekarang rasanya di langit-langit itu kayak makan gazebo atau sandung lamur, lemak, ya itu nempel. Lilinnya nempel. Iya. Emang begini? Iya.